Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak menerima pujian kami. Engkau layak disembah oleh ciptaan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama. Ini satu kemurahan Tuhan bagi kami. Anugerah Tuhan melayakkan kami datang ke hadapan-Mu, beribadah menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami, hati yang benar-benar siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu mendapat tempat di dalam diri kami. Firman-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, dan firman itu akan menjadi berkat bagi kami. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca dari Yakobus. Yakobus pasal 1. Ayat 2 sampai ayat 8. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 8. Apakah suara saya kedengaran ke belakang? Sampai di belakang suaranya? Kayaknya suaranya kecil sekali. Kedengaran yang paling belakang? Bisa ya? Oke, kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya baca ayat genap, kita semua baca ayat ganjil. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tema khotbah kita pagi hari ini, memilih untuk bertekun. Berarti beriman itu memilih. Bisa pilih tekun, bisa pilih untuk tidak tekun. Ya, Tuhan tidak pernah paksa orang. Tetapi Tuhan beri kebebasan kepada manusia untuk memilih. Maka pilihan kitalah yang akan menentukan arah kehidupan kita. Kalau pilihan kita tepat, maka jalan hidup kita akan terarah. Kalau pilihan kita salah, maka arah hidup kita akan tersesat. Jadi, di dalam hal ini, memilih untuk bertekun adalah pilihan setiap orang. Mau tekun atau mau melawan, mau taat atau mau berontak. Tetapi hasilnya akan beda. Bagi orang yang tekun dan taat akan menghasilkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bagi orang yang melawan akan berakibat penderitaan. Perhatikan orang yang hidupnya melawan ketetapan Tuhan, tidak bertekun, gak akan pernah kehidupannya berbahagia. Gak ada sejarahnya orang yang melawan Tuhan, yang tidak tekun di dalam Tuhan, hidupnya bahagia. Tidak pernah ada sejarah. Tetapi yang benar, mulai dari
nenek moyang kita, mulai dari tokoh-tokoh Alkitab yang percaya, yang tekun itu, maka hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan anak cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang melawan Tuhan, tidak tekun di dalam ajaran Tuhan, dia pasti hidup di dalam penderitaan. Ya, bukan hanya penderitaan di dalam fisik, bukan, tapi secara mental, penderitaan secara batin, tidak bisa menikmati hidup, itu penderitaan. Kalau kita tidak bisa menikmati kehidupan apa adanya, itu penderitaan batin. Tapi sering kita nggak mengerti. Kita rasa bahwa aku bisa hidup tanpa Tuhan, aku bisa melakukan tanpa Tuhan. Ya, Tuhan katakan silakan. Di mana nanti kamu telah buntu, datang. Ya, itulah baiknya Tuhan. Ketika kita jalan sendiri, Tuhan biarkan. Ketika sudah buntu, kita kembali kepadanya. Dia setia menanti kita, dia setia menerima kita. Jadi saudara, memilih untuk bertekun ini artinya bahwa di tengah-tengah kehidupan kita tidak ada perjalanan hidup yang namanya mulus. Tidak ada seorang pun perjalanan kehidupannya mulus tanpa ada hambatan, tanpa ada kesulitan, tanpa ada masalah, tanpa ada persoalan. Itu tidak ada. Semua ada. Semua ada masalah dan pergumulan. Maka Yakobus katakan apa? Pergumulan itu adalah pencobaan. Masalah, kesulitan demi kesulitan, silih berganti adalah pencobaan. Jadi ada dua ya, satu pencobaan, satu dikuasai. Jadi seringkali saya dengar begini, ketika dia mengalami kesusahan hidup, dia berkata, oh, Tuhan merasa bahwa kita mampu, Tuhan mencobai kita seberat ini, berarti Tuhan rasa kita mampu. Tetapi jangan salah, pencobaan itu bukan kepada semua, tetapi kepada orang yang sudah terdaftar namanya. Saya kasih ilustrasi gini, kalau orang belajar di rumah dengan orang belajar di sekolah, apa bedanya? Sama-sama belajar. Orang yang belajar di rumah, dia tidak akan pernah ikut ujian. Tapi orang yang belajar di sekolah, dia akan ikut ujian. Kenapa? Karena dia sudah terdaftar. Yang belajar di rumah belum terdaftar namanya, jadi nggak ikut ujian. Orang percaya yang sudah diselamatkan, terdaftar nama kita di dalam kerajaan Allah, maka kita masuk ke dalam ujian. Artinya Tuhan izinkan, bukan dia mencobai, bukan, tapi Tuhan mengizinkan iblis mencobai. Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Perhatikan, ini penting. Pencobaan-pencobaan itu datangnya dari iblis, dari musuh, tetapi Tuhan balikkan. Tuhan putarkan pencobaan menjadi ujian. Kalau ujian, tujuannya beda dengan pencobaan. Pencobaan bertujuan untuk menjatuhkan kita supaya kita kembali ke dosa lama kita. Itu pencobaan. Iblis mau supaya orang yang telah terdaftar namanya di dalam kerajaan sorga kembali melakukan dosa lamanya, kembali jatuh. Itu maksud dan tujuan iblis mencobai. Yang kedua, tujuannya adalah supaya orang percaya yang sudah terdaftar ini jauh dari Allah. Dulu kita waktu hidup dalam dosa kan terpisah. Sesudah diampuni kita bersatu.
Kita dipersatukan kembali dengan Allah. Itu artinya sudah diampuni. Tetapi pencobaan datang supaya kita kembali jauh dari Allah. Yang sudah bersatu, yang sudah mempunyai persekutuan erat dengan Allah, jauh dengan Allah, maka dia selalu tawarkan dosa. Iblis selalu tawarkan dosa. Gak apa-apa, gak ada orang suci di dunia, gak masalah sekali-sekali berdosa. Gak apa-apa, kerjakan aja, nanti minta ampun. Lakukan, nanti minta ampun. Itulah tujuan iblis mencobai. Tetapi saudara, satu lagi bukan dicobai. Yang belajar di rumah itu bukan diuji. Yang belum terdaftar namanya dalam kerajaan Allah, dia bukan dicobai, tetapi dikuasai. Beda ya. Satu dikuasai, satu dicobai. Di mana perbedaan dikuasai dengan dicobai? Kalau dikuasai berarti tak ada kekuatannya melawan. Tidak ada kemampuannya mengalahkan si pencoba. Ya, mengalahkan iblis yang menguasai dia. Tapi namanya dicobai itu orang yang dicobai sudah punya kekuatan mengalahkan si pencoba, mengalahkan iblis. Ini bedanya. Maka orang yang mau keluar dari dosa, kalau dia masih dikuasai, dia tidak sanggup, dia tidak mampu. Aku mau berbuat ini loh, tapi kok gagal terus. Aku mau melakukan yang benar, tapi kok gagal. Kenapa? Aku mau hormat kepada orang tuaku, tapi selalu membentak dia. Kenapa? Karena dikuasai. Beda dengan dicobai. Kalau dicobai itu sama halnya dengan diuji. Ujian bisa lulus, bisa gagal. Anak sekolah kalau masuk ujian, bisa dia naik kelas, bisa tidak. Ketika lulus, naik kelas. Ketika gagal, tidak naik. Iman percaya kita sama. Ketika iblis mencobai, Tuhan putar pencobaan menjadi ujian, supaya menaikkan kualitas iman kita. Jadi orang percaya nggak akan pernah tidak mengalami pencobaan. Kalau nggak pernah mengalami berarti belum. Orang yang nggak pernah mengalami pencobaan berarti dia belum pernah terdaftar. Orang yang sudah terdaftar, dia akan mengalami pencobaan. Ya, kita lihat gambar berikut ya. Gambar pertama, pencobaan datang dari iblis, tetapi diubah Tuhan menjadi tujuan ujian iman. Saudara perhatikan gambar ini. Inilah manusia. Ya. Manusia itu ditarik-tarik, kita di tengah. Lalu kita ditarik. Dari dua sisi, kita mau menang atau kalah. Kalau mau menang ada kuasa, kalau mau kalah juga bisa. Maka di sini dikatakan adalah memilih. Memilih untuk menang dengan bertekun. Memilih kalah, nggak usah bertekun, pasti kalah. Jadi tergantung orangnya mau menang, mau naik kelas atau tetap stabil ya. Begitu dari tahun ke tahun, tak ada kemajuan, tak ada pergerakan, tak ada perkembangan, tak naik-naik kelas iman. Dulu begitu, tahun depan juga begitu. Tiap tahun sama, persis sama. Kalau pencobaan mau menjatuhkan, ujian mau menaikkan. Kita ujian mau naik kelas. Adakah orang ujian mau tinggal kelas? Aku ujian, yang penting ujian, tinggal terserah. Kan nggak ada. Pasti kita ujian itu tekun supaya mendapat nilai yang bagus dan naik kelas. Beriman pun sama.
Orang yang beriman dia akan diuji imannya. Apakah imannya itu bisa naik kelas? Kalau orang udah naik kelas, dia akan tamat. Waktu dia tamat, dia bisa ngajar orang lain. Ketika iman kita bertumbuh, kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Bukan gitu, dia jari terus ya. Dari tahun ke tahun hanya mendapat pengajaran, datang, duduk, dengar, pulang. Minggu depan datang, duduk, dengar, pulang. Gak naik kelas itu namanya. Ya, tapi orang yang naik kelas pasti ganti kelasnya. Dari kelas 1 naik kelas 2 pindah. Dari kelas 2 kelas 3 pindah. Pindah dia tiap tahun sampai dia mendapat ijazah. Kalau sudah mendapat ijazah sarjana, dia akan bisa memakai ilmunya. Kalau kita secara iman naik kelas, maka kita bisa memakai ya apa yang ada pada kita untuk orang lain. Bukan untuk dilayani terus-menerus ya. Dari tahun ke tahun dilayani terus, bukan. Orang yang bertumbuh itu bisa melayani. Bisa memikirkan orang lain. Inilah kehidupan manusia. Menurut saudara berat nggak hidup seperti ini? Tarik dari sini, tarik dari sini. Ya, pasti kita merasa terpecah ya. Tubuh ini seperti terbelah dua. Kalau kita nggak bertekun untuk mengikut Tuhan, kita akan kalah. Jadi kekalahan bukan karena nggak ada kuasa, bukan karena nggak ada kekuatan melawan pencobaan, tapi karena kita yang serahkan diri. Kita lanjutkan. Tujuan iblis mencobai manusia supaya jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Inilah gambaran ya. Nenek moyang kita jatuh oleh karena buah. Hanya oleh karena buah larangan, nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia bisa makan atau tidak? Waktu ular katakan, makanlah, kamu tidak akan mati. Tuhan katakan, jangan makan. Waktu kau makan, kau pasti mati. Dua-dua ada suara itu. Suara Tuhan berkata, jangan makan. Suara iblis katakan, makan saja. Tuhan katakan, kalau kau makan mati. Iblis bilang, kamu tidak akan mati. Berarti dua suara ini akan selalu ada di telinga kita. Kalau kita manusia, pasti suara ini dua-dua ada. Yang mana yang kita dengar? Kalau kita mendengar suara si pencoba itu, kita akan jatuh. Dan itu keinginannya. Dia mau supaya orang percaya yang sudah terdaftar namanya dijatuhkan, jauh kembali dari Tuhan, supaya tidak bisa berbuat apa-apa, supaya berdiam diri ya di situ-situ terus. Tahun depan pun di situ, 2 tahun lagi pun di situ. Masih di situ kau? Misalnya orang yang tinggal kelas ya, jumpa lagi kawan baru, oh masih di situ. Orang udah ganti teman semua ya, dia tetap datang yang baru, dia di situ duduk ya. Temannya sudah naik, dia di situ lagi. Malu nggak dia? 2 tahun aja dia duduk tinggal kelas, malu tidak? Malu. Kita berapa tahun tinggal kelas, nggak malu-malu ya? Ya. Datang ke orang baru, kita masih duduk sama. Tahun depan datang lagi orang baru, kita tetap sama. Nggak ada pertumbuhan. Harusnya kan ada pertumbuhan. Oh, kamu orang lama ya, pantas kamu sudah bisa ngajar. Kamu orang lama ya, pantas kamu bisa melayani. Kan itu harusnya. Ini dengan orang yang baru datang, kita sama duduk ya, sama makanannya, semua sama. Berarti tinggal kelas. Berapa tahun lagi kita mau tinggal kelas? Kalau secara pendidikan, ilmu pengetahuan, kita malu. Malu aku di situ terus loh. Aku akan berjuang. Aku akan tekun supaya aku naik kelas.
Kenapa beriman gak demikian? Harusnya iman itu lebih penting loh. Kerohanian itu lebih penting, kita maju supaya pengaruh kita terhadap dunia yang masih hidup dalam kegelapan bisa kita terangi. Masih banyak orang gelap, gak tahu jalan, gak tahu arah hidup. Lalu kita di situ terus. Dari mana mereka tahu kalau bukan dari orang-orang yang sudah terdaftar tadi? Saudara sudah terdaftar belum? Udah Bu, di mana? Di gereja. Aku anggota yang pertama mendaftar ya. Aku paling jemaat yang paling lama sudah terdaftar di gereja. Tapi sudahkah ada nama kita dalam kitab kehidupan? Yang mencatat nama kita dalam kitab kehidupan bukan pendeta, bukan sintua, tetapi malaikat Allah. Sudahkah dicatat malaikat? Jangan-jangan nanti malaikat buka, namamu kok tidak ada, gitu ya. Siapa namamu? Enggak ada, gitu. Aduh, aku dulu rajin loh, sudah terdaftar aku di gereja. Malaikat, mengapa di sini tidak? Karena syarat masuk gereja dengan masuk surga beda, katanya kan gitu ya. Kalau masuk gereja bawa kakak ya, bayar yuran, ya udah bisa. Tapi masuk surga nggak perlu bayar apa-apa. Darahku telah membayar lunas. Kalau darahku yang telah membayar kamu tidak terima, kamu juga tidak diterima dalam kerajaan Allah. Itu beda. Beda diterima menjadi jemaat di dunia dengan menjadi anggota kerajaan Allah. Maka masing-masing kita pikirkan, kapan ya aku didaftarkan malaikat? Jangan-jangan nanti namaku tidak ada, bahaya. Kalau nggak ada nama berarti nggak bisa masuk. Sama kayak orang sekolah ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Kamu siapa? Namaku si Budi Pak. Nggak ada namamu. Kamu belum terdaftar. Yang belum terdaftar nggak bisa masuk. Jadi selamat pagi malaikat, aku mau masuk surga gitu ya. Datang malaikat bilang, namamu tidak ada. Ya saya memang lihat kamu dulu ke gereja bayar kolekte, bayar yulan. Aku lihat, tapi darahku yang tercurah bagi dosamu. Kamu tidak yakin itu satu-satunya yang bisa menebus kamu, sehingga kamu tidak layak masuk. Ya, jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, dijatuhkan dari keinginannya. Keinginannya, oleh karena melihat buah itu menarik, ya. Sedap kelihatannya, menarik hati, memberi pengertian, lalu ambil. Siapa yang ambil? Dirinya sendiri, bukan dipaksa oleh setan. Saudara pun melakukan dosa diri sendiri kok. Jangan setan terus disalahkan. Kita yang melakukan. Lalu setan ini pun kita bilang, ya kan? Lalu setannya geleng-geleng kepala, kau sendiri kok keinginanmu, kau salahkan aku, kata setan ya. Aku selalu biang hitam, kambing hitam. Ya, kambing hitam, ayam hitam, dan apalagi aku. Tapi kamu sendiri dengan keinginanmu yang melakukan itu. Nah, Adam dan Hawa jatuh dari keinginannya, membuat mereka menderita. Tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan adalah menguji iman agar semakin dewasa dan sempurna. Jadi, mengapa orang percaya tidak habis-habisnya ada masalah? Ada orang pikir gini, oh nanti kalau aku udah beriman, beres semua. Gak ada lagi persoalan, gak ada lagi masalah. Tapi beriman dia terkejut dia, kok ada masalah ya? Kok kira waktu beriman gak ada lagi masalah, beres semua, ternyata masih ada masalah. Mengapa Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan bisa stop semua masalah? Persoalan pergumulan hidup bisa. Tapi mengapa dia izinkan ada? Karena itu salah satu menjadi sarana, alat untuk menguji iman kita. Jadi anak sekolah itu kan ada sarana ujian. Kita pun sebagai orang percaya
pencobaan itu, kesulitan hidup, persoalan, pergumulan itu sebagai ujian. Sarana ujian untuk menguji kemurnian iman kita, untuk menguji supaya kita semakin dewasa. Kalau nggak ada ujian, nggak dewasa iman. Anak-anak, tahu apa beda dewasa dengan anak-anak? Kalau anak-anak selalu diperhatikan, itu anak-anak. Kalau dewasa memperhatikan. Kita yang mana? Memperhatikankah atau diperhatikan? Jujur, kaum Adam, kita diperhatikan atau memperhatikan? Makanya kalau kaum Adam ini, kalau nggak dikasih piringnya, nasinya, dia nggak makan. Kenapa? Karena dia mau diperhatikan. Bisanya ku ambil, tapi aku mau supaya kau layani aku. Nah, ini mau diperhatikan. Padahal sebenarnya tangannya dua, dan sudah masak istrinya, tinggal ngambil di meja, udah disediakan. Tapi harus dilayani. Inilah dari apa namanya ya, nenek-nenek kita, opung-opung kita mendidik seperti itu. Kamu itu raja. Kalau laki-laki itu raja, jadi harus didengarkan. Ya, jadi kalau wanita itu adalah pembantu gitu. Kalau ini raja, berarti istri itu adalah pembantu rumah tangga. Dia nyuci, dia masak, dia ngeladeni, semuanya ya. Setuju ya kaum bapak kalau istri pembantu? Setuju? Ya, seringkali demikian terjadi. Padahal di hadapan Allah, laki-laki perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar serupa dengan Allah. Kita adalah gambaran Allah, mewarisi sifat-sifat dan karakter Allah. Sifat Allah yang mau merendahkan diri. Karakter-karakter Allah yang penuh dengan kasih. Ini mana kasihnya kepada istrinya? Udah sambil masak gendong anak pun dibiarin. Mana kasihnya? Lalu dibilang aku udah percaya. Nu ngaleleng ngopor siang. Tapi menderita pun istrinya dibiarin. Dari mana nampak percayanya? Setuju? Percaya? Setuju ya? Ya, semua orang bilang aku percaya, aku percaya loh. Tapi bukti nyata tidak ada. Tuhan bukan pengakuan dari mulut, tapi tindakan. Tuhan mau dari tindakan nyata, bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Dia. Laki-laki perempuan segambar, arti segambar memiliki sifat Allah. Hanya manusia yang bisa memiliki sifat Allah. Sifat yang kasih, sifat yang merendahkan diri, sifat yang memperhatikan orang, sifat yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak egois. Ya. Jadi orang yang mengerti firman, dia akan melakukan firman, dia akan dewasa. Tapi mengerti tanpa tindakan, kita akan terus kekanak-kanakan. Siapa yang tidak menjadi pelaku firman, dia akan terus menjadi anak-anak yang perlu dilayani, perlu diperhatikan. Tapi dewasa secara rohani, dia akan terjun untuk memperdulikan orang lain, memperhatikan orang, mengasihi orang, melayani orang. Itu dewasa. Kita teruskan. Masalah. Ya, ini masalah. Siapa di antara kita punya masalah? Ketika anak sakit itu masalah. Ya kan? Ketika keuangan menipis itu masalah. Ketika anak rumah tangganya tidak beres, masalah. Banyak masalah. Jadi manusia diciptakan di tengah-tengah dunia ini dipenuhi oleh masalah. Masya Allah gitu ya. Masalah. Pencobaan sebagai udah lewat. Masalah tadi belum selesai kok udah dilewati ya. Berarti nggak mau lama-lama di masalah ini. Belum selesai masalahnya sudah dilewati. Rupanya nggak enak di masalah ya. Maunya cepat-cepat lah lewat gitu. Tapi nggak bisa enggak.
Harus. Masalah itu memang harus ada. Kenapa banyak di jalan tol terjadi kecelakaan? Mana lebih banyak kecelakaan terjadi jalan tol daripada jalan rusak? Ya. Kehidupan manusia sama. Kalau mulus semua, kita lupa Tuhan. Ketika ada kerikil-kerikil, barulah Tuhan. Tuhan, gitu ya. 3 kali sehari berdoa. Tapi kalau mulus, lupa berdoa. Kenapa? Aku kok yang buat ini. Aku yang cari ini semua. Karena aku pintar merayu orang. Makanya tiru aku. Aku kalau merayu pembantu itu pasti jadi. Kau, sudah mulai ada kesombongan. Maka Tuhan izinkan ada masalah. Masalah itu jadi rem. Kalau tidak ada masalah, kita seperti di jalan tol. Jalan tol kecelakaan beruntun, maut, ya. Tapi kalau jalan berlobang-lobang, hanya sakit sedikit, gedebuk gitu ya. Ya sakit kena batu ya. Tetapi kita selamat sampai di tujuan. Jadi masalah itu perlu. Jadi kalau ada masalah jangan menangis. Ya ada masalah jangan menangis. Kenapa? Tuhan izinkan supaya aku semakin tekun berdoa. Saya waktu pelayanan ke desa, ada batu besar, ada becek-becek, saya tekun. Tekunnya apa? Tekun jalan kaki. Karena takut naik mobil. Kan akhirnya jadi ketekunan kan. Jalan kaki daripada tercampak. Naik bus tercampak kan lebih baik jalan kaki pelan-pelan, tekuni aja, ngos-ngosan sampai di tujuan. Gak apa-apa, yang penting waktu sampai di tujuan mereka senang menyambut. Orang yang dilayani senang sekali menyambut firman itu. Itulah kebahagiaan. Ya, orang belum pernah mengalami dalam penderitaan ada kebahagiaan. Kalau saya sudah. Ya penderitaan itu, jalan kaki, jalannya bukan lurus gini, masuk jurang naik, masuk lagi naik berapa kali, becek batu. Tapi sampai di kampung itu, napas satu-satu. Namun anak-anak, hore, seperti menyambut malaikat. Hore kakak datang, karena saya dulu masih gadis sudah pelayanan. Ya, waktu masih gadis saya sudah jalan kaki melayani, mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga mereka dengan senang sekali menyambut firman itu. Gak semua bisa, ya. Gak semua orang bisa memikirkan. Karena anak-anak di desa itu gak ada yang peduli, apalagi ingusnya mengalir di sini ya. Lalu dilapkan lagi begini. Iya jijik orang, tapi saya pangku dia merasa, oh saya diperhatikan. Saya dikasihi. Ya, semua manusia kan butuh diperhatikan, butuh dikasihi. Maka Tuhan Yesus datang untuk memperhatikan kita, mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Kalau manusia kan masih pilih-pilih temannya. Oh, yang sana agak besar emasnya, kita dekatin. Mana tahu nanti kena sedikit perciknya. Yang sana masih banyak lumbung padinya, kita dekati. Itu manusia. Tapi bagi Allah sama. Miskin kaya serupa, semua dicintainya, semua dikasihinya. Maka dia mati pun untuk semua. Itu harusnya sifat kita. Orang yang sudah percaya harusnya memiliki sifat seperti itu. Yang tidak membeda-bedakan manusia, tapi sama berharganya di hadapan Tuhan. Masalah tadi sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan agar kita semakin tekun. Itu fakta. Itu fakta. Coba bayangkan kalau kita punya pergumulan berat, mana lebih banyak kita berdoa waktu diberkati dengan waktu ada pergumulan? Mana lebih banyak berdoa? Kaum Adam mana lebih banyak berdoa? Waktu pergumulan. Kaum Hawa?
dalam pergumulan. Itu artinya apa? Tuhan izinkan ada pergumulan, masalah, kesulitan supaya kita makin tekun. Karena lewat pergumulan itulah kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bergantung kepadanya, berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Engkaulah satu-satunya pertolonganku. Jadi, ketika kita diizinkan Tuhan punya pergumulan, harusnya kita berbahagia. Itu ayat 2 ya. Ini baru sampai bahagia ya. Lewat masalahnya ada bahagia. Pencobaan sebagai kebahagiaan sebab membuat hubungan dengan Tuhan semakin erat. Jadi melewati pencobaan itu tidak enak. Tetapi ketika kita bisa semakin bertekun di dalamnya, lewat pergumulan, permasalahan, bertubi-tubi, belum selesai satu, datang lagi yang satu, belum beres ini, datang lagi. Nah, tentu kita semakin tekun, semakin berserah, semakin bergantung kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Berarti hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Yang paling Tuhan inginkan dari hidup kita apa? Emas kita atau hati kita? Ya. Jadi kalau dikasih emas banyak, hatinya kemana? Hatinya ke emas, makanya nggak banyak dikasih Tuhan emasnya. Karena kalau kita memiliki banyak harta, hati kita condong ke sana, maka tidak banyak dikasih supaya hati kita tetap condong kepada Tuhan. Ya, jadi bersyukur walaupun ekonominya nggak banyak ya. Walaupun keuangan kita nggak seperti orang lain, karena Tuhan mau hati kita mendekat dengan Dia, semakin hari semakin erat. Jadi pernahkah kita bersyukur waktu mengalami pencobaan? Pernahkah kita berbahagia? Ya belum ya, mari kita baca ayat 2. Ayat 2 tadi. Yakobus 1 ayat 2 kita baca bersama-sama, ini firman Tuhan. 2, 3, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba senyum kalau mengalami masalah saat ini. Ya, anggaplah sebagai kebahagiaan, katanya. Oh iya ya, berarti aku sedang mengalami pencobaan saat ini. Aku berbahagia. Kenapa? Justru lewat itu aku semakin dekat dengan Tuhan. Hubunganku semakin erat, aku makin bergantung kepadanya, tekun berdoa. Kalau nggak ada masalah, aku lupa. Ya, kalau nggak ada kesulitan, lupa pun berdoa, lupa baca Alkitab. Tapi dengan banyaknya persoalan, baru baca Alkitab, berdoa seperti makan obat 3 kali sehari. Ya, itu ada hal yang positif. Jadi coba katakan kepada sebelahnya, rupanya kau ada masalah, ada pergumulan, bahagia rupanya kita gitu. Kalau ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, rupanya kita berbahagia. Jadi pulang-pulang nanti, oh nggak masalah, rupanya banyak kesulitan ya, persoalan bertubi-tubi, nggak masalah. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Setuju? Coba ucapkanlah setuju tapi nggak diucapkan. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita ucapkan itu bisa melekat lama. Tapi kalau dengar-dengar aja nanti keluar pintu hilang dia. Ya, coba diucapkan. Seperti mengatakan kepada orang tapi kepada diri sendiri. 1, 2, ya. Anggap. Nggak semua. Berarti nggak semua setuju ini. Nggak semua setuju mendapat pencobaan. Maunya beres semua gitu ya. Kalau boleh Tuhan beres semua. Kan itu yang dialami Petrus ya. Salah satu muridnya, waktu Yesus ditangkap, kan dia berani sangkal. Karena dia nggak mau menderita. Nanti kalau aku bilang aku juga pengikut, aku ikut ditangkap, lebih baik sangkal aja. Aku tidak kenal dia. Ini namanya orang gak mau mengalami penderitaan.
Tapi sesudah turun Roh Kudus, Petrus diubahkan oleh Tuhan menjadi pemberani, dari penakut menjadi pemberani, sehingga sekali khotbah bertobat 3.000 orang. Kapan hidup kita dari penakut menjadi pemberani? Sudah pernah? Aku dulu penakut kali loh, menyaksikan tentang imanku aja aku malu-malu, apalagi di depan orang yang beragama sebelah. Tapi sekarang aku berani bersaksi di mana-mana. Karena apa? Karena Yesus yang mengubah hidupku. Ada yang penakut menjadi pemberani, atau dari pemberani menjadi penakut? Kebalikannya jadinya ya. Nah, kalau kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, semua orang Tuhan izinkan ada kesulitan hidup, persoalan, pergumulan, supaya kita dibawa Tuhan makin tekun dan hubungan dengan Dia makin erat. Dia nggak mau kita jauh-jauh dari Dia. Kalau mulus semua kita jauh dari Dia, kita lupa dengan Dia. Contohnya di negeri sekarang ya, di Korea, di Amerika, di Jerman itu yang beribadah tinggal lansia-lansia. Kenapa? Anak mudanya semuanya menikmati berkat-berkat dunia ini, sehingga mereka hore-hore ke tempat rekreasi, ke tempat hiburan gitu. Gak perlu lagi ibadah, lupa pencipta, menikmati berkatnya jauh dari pencipta. Maka syukur-syukur kita masih di Indonesia ini masih menghargai ibadah. Di Eropa sudah banyak gereja menjadi restoran. Sangat sedih enggak? Jadi kalau kita tidak bangkit, tidak naik kelas, kita pun nanti lama-lama seperti itu. Makanya iman itu nggak bisa terus dari tahun ke tahun, nggak ada pergerakan. Iman itu harus naik kelas, memikirkan orang lain, tidak egois, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Sebagaimana Kristus hidup untuk orang lain, kita pun hidup untuk orang lain, memikirkan orang lain. Generasi-generasi muda kalau tidak beriman saat ini akan hancur. Perhatikan, banyak sekali narkoba di mana-mana, berkembang di seluruh desa-desa, hampir semuanya terlibat. Siapa yang memikirkan mereka kalau bukan kita? Siapa yang menangisi jiwa mereka? Jadi saudara-saudara, mari kita bangkit. Jangan terus menangisi persoalan itu. Jangan terus hidup dalam persoalan, melihat masalahku belum beres loh, gimana aku bisa mikirkan orang lain, persoalanku aja berat. Tinggalkan persoalan kita, pikirkan orang lain. Ketika kita memikirkan orang lain, kita lupa dengan persoalan sendiri. Tapi ketika kita sibuk dengan persoalan kita, gak habis-habisnya, sampai mati gak akan pernah selesai masalah kita. Kalau kita berhenti di masalah sendiri, gak akan pernah selesai. Sudah selesai pada anak, datang pada cucu. Sudah selesai cucu, datang cicit. Akhirnya matilah kita. Mati dalam masalah. Ya, maka dan ada opung-opung kemarin bilang gini, waduh, aku sudah mikirkan anak ini semuanya sampai dia kawin. Sekarang sesudah dia berumah tangga, anaknya aku lagi yang ngurusnya. Bayangkan, jadi anakku lagi nih. Jadi aku udah opung-opung punya anak kecil lagi gitu. Gak selesai masalah kan? Masalah bertubi-tubi. Jadi pikirkan orang lain supaya kita lupa dengan masalah sendiri. Tapi kalau kita terus fokus kepada masalah sendiri, kita akan berjalan di tempat. Jalan di tempat, gak ada penyelesaian, gak ada jalan keluar. Maka mari kita bangkit. Pencobaan itu anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena kalau melalui pencobaan, hasilnya adalah ayat 3. Ini hasil pencobaan. Kita baca bersama. 2, 3, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Jadi jadikanlah pencobaan itu membuat kita semakin tekun. Bukan semakin tinggal kelas, tapi makin tekun, makin dekat dengan Tuhan, makin berserah penuh kepada Tuhan lewat semua pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Supaya iman kita yang sudah ada bertumbuh, dan bagi orang yang belum, yang masih dikuasai oleh iblis, bisa dilepas. Ya, kalau kita ikuti iblis, kita akan menderita. Tujuan iblis itu membuat kita jauh dari Tuhan adalah supaya kita menderita. Mana ada orang bahagia jauh dari Tuhan? Siapa contohnya? Siapa contoh di Alkitab tokoh-tokoh yang jauh dari Tuhan hidupnya senang? Tidak ada. Yang dekat dengan Tuhan yang senang. Seperti Nuh, Abraham, itu senang. Tapi yang menderita siapa? Simson, yang mengikuti keinginan dagingnya, mati terbunuh, mata dicongkel. Siapa menuruti keinginan dagingnya akan menderita. Siapa yang menuruti kehendak Allah akan diberkati Tuhan sampai anak cucunya. Jadi bertekun. Itu tadi tema kita ya, memilih untuk bertekun. Jadi dengan pencobaan bukan membuat kita makin lemah, tapi makin bertekun. Mari bangkit. Semua kita yang sedang dalam pencobaan, kita bangkit untuk bertekun. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengajar kami, supaya kami bertekun di dalam iman. Karena tujuan Tuhan mengizinkan kami dicobai, supaya menguji iman kami. Karena lewat ujian iman itu, kami akan semakin bertekun. Hubungan kami dengan Tuhan semakin dekat, karena kami tidak mampu berjalan sendiri, menghadapi semua persoalan yang ada. Tetapi Engkaulah Tuhan harapan kami. Engkaulah Tuhan tempat kami bergantung. Biarlah firman-Mu ini kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami mendengar, tetapi kami praktekkan dalam hidup kami yang nyata, supaya kami boleh maju dan bertumbuh, dan hidup kami berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.